Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia disebut dengan Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian itu dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecina ternyata belum mati tepat pada sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredam api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang gubernur Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pakubumi. Akhirnya, ia meminta izin kepada kakak Pakubuwana II. Daripada lungguh secara berkurang, buanglah saja, buanglah kemana saja, sampai tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya diberi sangu 3.000. Ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Malamnya pergi juga. Itulah pecah perang Mangkubumi puluhan ribu prajurit. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap menyelamatkan daerah operasinya secara tertutup. Martin melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Martin bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 30 September 1754, nota kesepakatan VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut tersampaikan kepada Pakubuwana III. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan ini disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotagama Kalifatullah. Sejak ditandatangani peristiwa tersebut pada 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek tersebut, yaitu atribut-atribut seperti keris, bahasa, tari, dan blangkon. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sumbernyawa juga merupakan kerabat Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta.
Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta, dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sumbernyawa pun terjata tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Lelono Jogo Misesa Senopati ing Aloga Satrio Raja Mataram ing negeri Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari sebelum berakhir pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stavoren Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakudanan. Dengan demikian tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan modal dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam, dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an dan masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status sehingga hari ini di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.